sama orang ketiga. Akhirnya karena memang ada tindakan login dengan email yang berada di handphone yang berbeda, maka si Google bakal mendeteksi teman-teman semua login secara tidak benar dan orang ketiga masuk di server ini. Jadi kayak ada kesempatan peluang yang diberikan kepada si penjahat ketiga untuk bisa merusak akun teman-teman. Jadi ini tuh yang menjadi alasan kenapa teman-teman itu tidak boleh memberikan sandi ataupun memberikan password kepada siapapun, bahkan orang terpercaya sekalipun. Sudah mampir dan juga memutuskan untuk klik di video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara memberikan like, subscribe, dan juga komen, serta memberikan share kepada video ini agar terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris. Oke guys, akhir-akhir ini tuh banyak banget berita yang meranah kepada pencurian data ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan WhatsApp dan berbagai data pribadi lainnya. Ini tuh sebenarnya bukan berita baru yang lagi-lagi viralnya, hanya saja karena booming WhatsApp yang merombak segala privasi dan kebijakan, makanya berita ini tuh di-up kembali. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya pencurian data itu tidak hanya terjadi di WhatsApp. Jadi sangat-sangat rendah education-nya jika berpikir bahwa WhatsApp saja yang bisa mencuri data kita. Akan tetapi perbuatan ataupun perlakuan yang kita lakukan dari hal-hal berikut ini bisa membuat kita semua dicuri datanya dan disalahgunakan oleh orang-orang ketiga maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian penasaran dengan apa saja hal-hal yang membuat data kita bisa dicuri dan juga bisa dirombak, bahkan bisa dihancurkan untuk bisa merusak reputasi nama baik kita? Simak terus video kelanjutannya ya. Sebelum kita lanjut, ayo yang belum subscribe, terus tekan tombol subscribe-nya dan juga komen serta share kepada teman-teman semua agar informasi ini terus dibagikan kepada sesama agar kita terus waspada terhadap kriminalitas, baik itu kriminalitas yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia sosial media. Jika sudah melakukan hal-hal yang tadi, mari kita lanjut pembahasannya. Lanjut. Sebenarnya banyak yang bertanya bagaimana sistem kinerja orang ketiga ataupun hacker ataupun cracker lainnya mencuri data ataupun merusak data-data yang terdapat pada privasi kita sendiri. Teman-teman semua harus paham alurnya seperti apa, karena pada dasarnya sistem dunia digital itu punya kesamaan juga dengan sistem dunia nyata. Artinya adanya kelahiran dan juga kematian. Ya nggak beda-beda jauh misalnya dengan siklus kehidupan yang ada di dunia nyata. Di dalam sistem dunia digital juga dikenal dengan sistem kelahiran dan juga kematian. Artinya seseorang yang lahir dari dunia nyata bisa juga lahir di dunia digital. Nah, pada saat seseorang itu lahir di dunia digital, dalam artian bukan dilahirkan dari hasil perkembangbiakan antara satu pasangan dengan pasangan yang lain ya, tapi dilahirkan secara digital ini beranah kepada ketika kita memulai awal untuk membentuk pribadi kita di dunia digital. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya aktivitas pertama yang kita lakukan di Google. Karena seperti kita ketahui bahwa Google merupakan mesin pencarian nomor satu di dunia yang paling canggih untuk bisa mendeteksi semua kegiatan kita, bahkan kegiatan yang tidak diketahui oleh orang lain sekalipun, dan bersifat privasi. Dan ini memiliki relasi terhadap data-data yang bakal kita bagikan nanti. Ketika pertama teman-teman itu mendaftarkan akun Google ataupun akun Gmail di akun Google, maka teman-teman bakal direkam. Disitulah direkam sebagai tanda pertama teman-teman itu lahir di dunia digital. Nah, progres inilah yang kemudian berkembang. Kemudian teman-teman itu bisa menciptakan akun Google, akun Gmail, akun browser lainnya, dan akun-akun lainnya. Dan dasarnya itu memang dari Google semua. Coba bayangkan ketika teman-teman semua mendaftar segala sesuatu yang berada di internet, pasti yang bakal diminta adalah email ataupun kontak person yang didaftarkan di Google. Karena kenapa? Kembali lagi bahwa Google merupakan sebuah mesin pencarian terbesar yang ada di dunia dan merupakan pendeteksi paling canggih yang ada di dunia. So bisa aja tuh si Google ngedetect semua apapun yang terjadi sama kita ya, kecuali isi hati kita mau berpikir seperti apa. Ya mungkin saja 2045 ataupun 2070 nanti kalau dunia masih ada, si Google bisa mendeteksi isi pikiran dan juga otak kita. Jadi hati-hati ya guys. Nah, kita lanjut kepada kejahatan kriminal yang terjadi di sosial media alias di dunia digital. Ketika pertama teman-teman itu memulai untuk aktivitasnya mendaftarkan Gmail dan sebagainya, itu tentunya diminta persyaratan dan juga ketentuan. Dan tentunya semua orang, hampir sebagian orang itu tidak pernah membaca syarat dan ketentuannya sampai habis. Artinya nggak mungkin dong saat kita mendaftarkan email ada pemberitahuan syarat dan ketentuan, kita sampai habis baca pahamin, itu nggak mungkin. Semua orang pasti bakalan skip aja, dan saya setuju dengan apa yang ditentukan oleh Google. Nah, sebenarnya ada yang terselip di syarat dan ketentuan ini. Syarat dan ketentuan yang diselipkan di sini adalah semua data kita dengan rela kita tujukan kepada si mesin pencari. Artinya mereka merekapitulasi segala data yang memang bisa digunakan untuk bisa mendetek seseorang. Artinya bisa melalui
nomor KTP, nomor HP, alamat, tinggi badan, kemudian jenis kelamin, serta nama yang bisa digunakan untuk bisa mendeteksi seseorang jika suatu saat itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebenarnya di sini tidak ada privasi antara kita sama si Google. Artinya, semua itu kita serahkan dengan sukarela kepada si mesin pencari yang nomor satu ini. Nah, setelah si Google merekap semua data, disitulah kita seakan memiliki hubungan yang penting dari si Google. Artinya, akun yang kita buat di Gmail itu, ya si Google seperti orang tua kita di dunia digital yang bertanggung jawab segala bentuk data yang dimiliki oleh si Google. Nah, jadi relasinya adalah ketika kita menyerahkan data privasi kita kepada orang lain yang selain Google, maka seakan-akan kita itu menduakan orang tua kita, ya enggak? Kita sudah menyerahkan semua sedetail mungkin informasi dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada si Google, akan tetapi kita juga menyerahkan kepada orang ketiga. Nah, inilah yang memungkinkan teman-teman semua untuk dicuri datanya dan juga dilakukan kejahatan kriminal yang terjadi di sosial media ataupun di dunia digital. Lantas, bagaimana kaitannya dengan WhatsApp dan juga pencurian data lainnya? Kita simak di video berikut ini ya. Seperti apa yang aku katakan sebelumnya, bahwa semua data yang dikumpulkan oleh Google akan didetek dan juga disebarkan melalui beberapa platform penting yang memang semuanya itu dikendalikan oleh Google. Artinya segala platform ataupun browser yang terdapat di dunia ini semua terkoneksi kepada Google, si pencari nomor satu di dunia, dan ini menjadikan si Google memiliki adik kuasa untuk bisa mendetek dan juga bisa mengendalikan semua data kita. Misalnya ketika teman-teman itu mendaftarkan Facebook atau sosial media lainnya, maka yang diminta bakalan email ataupun berbentuk hal-hal yang versinya itu lebih urgent dan lebih meranah kepada identitas asli dan juga beberapa ketentuan privasi. Nah, ketika teman-teman itu menggunakan Android, ketika login dan juga sudah terkoneksi antara email dan juga data, maka akan otomatis tuh dikoneksikan smart lock-nya itu bakal bekerja, dan tanpa mengetik apapun, email teman-teman semua bakal muncul di daftar di kolom Facebook pendaftarannya, maka akan otomatis bakal terdaftar. Pernah nggak menggunakan sebuah mesin pencarian ataupun mesin pendaftaran di mana ada pilihan di situ menggunakan daftar ataupun mendaftar dengan menggunakan Google Chrome ataupun dengan Google Mail atau produk Google lainnya. Jadi ada pilihan di situ, dan ketika kita klik di Google produk Google ini, maka langsung terkoneksi tanpa harus tekan apapun, tanpa harus meminta ataupun memberikan data berupa KTP ataupun nomor HP dan sebagainya, maka Google bakal mendetek dan juga mendaftarkan akun kita. Untuk intronya cukup sekian dulu ya. Kita lanjut ke hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan kenapa sih teman-teman nggak boleh melakukan hal ini. Kita lanjut ya. Karena memang semua data kita sudah disimpan dan juga dialihkan kepada mesin pencari Google, maka teman-teman itu dilarang untuk bisa memberikan password, ID, atau apapun kata sandi kepada orang lain, bahkan orang paling terpercaya sekalipun. Kenapa aku katakan demikian? Karena segala sesuatu yang punya privasi kita adalah milik kita sendiri. Artinya kekayaan intelektual yang kita miliki di akun, maka tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Artinya skemanya tuh seperti ini. Misalnya ada teman-teman itu memiliki akun Facebook atau akun sosial media lainnya. Ketika teman-teman itu menyerahkan kata sandi ataupun password atau ID lainnya kepada teman-teman yang merasa dipercaya, maka teman-teman itu bakal diakses. Misalnya kasusnya teman-teman ingin membuka sebuah sosial media dengan bantuan HP teman-teman yang ada si teman B misalnya. Karena memang merasa si teman ini sangat percaya kepada si teman B ini, maka dikasihlah, "Woi, kau buka lah sosial media aku, nanti aku update pakai HP-mu," katanya. Nah, sebenarnya si teman B ini memang gak ada niat dia untuk meretas dan juga menghack segala bentuk akun pribadi kita. Akan tetapi ada orang ketiga yang bekerja diam-diam yang bisa mendetek akun kita, dan sebenarnya ini tuh sebuah kejahatan kriminal yang terjadi di sosial media dan dunia digital. Si teman B nggak tahu apa-apa tentang apapun yang diretas sama orang ketiga. Akhirnya karena memang ada tindakan login dengan email yang berada di handphone yang berbeda, maka si Google bakal mendeteksi teman-teman semua login secara tidak benar dan orang ketiga masuk di server ini. Jadi kayak ada kesempatan peluang yang diberikan kepada si penjahat ketiga untuk bisa merusak akun teman-teman. Jadi ini tuh yang menjadi alasan kenapa teman-teman itu tidak boleh memberikan sandi ataupun memberikan password kepada siapapun, bahkan orang terpercaya sekalipun. Dan yang paling perlu diingat adalah kejahatan yang terjadi di sosial media itu jangkanya sangat panjang. Artinya tidak berakhir dalam 1 atau 2 bulan. Artinya ketika teman-teman itu memberikan dengan sukarela data ataupun sandi kepada teman B tadi, maka akan terkoneksi langsung di HP ataupun smartphone yang dimiliki oleh si teman B ini. Bisa jadi suatu saat si teman B ini menjual HP ataupun Androidnya, maka orang ketiga bakal masuk melalui email ini. Dan ini pernah aku alami, di mana aku pernah membeli sebuah produk handphone dan kemudian login di handphone tersebut tapi lupa untuk restart ulang untuk bisa kita jual kembali. Akhirnya beberapa kemudian adanya tindakan yang tidak sesuai dengan privasi dan juga jalur yang didetek oleh si Google masuk ke dalam akun Gmail aku, sehingga akun itu harus dimatikan dan juga dipadamkan.
Jika teman-teman itu memberikan produk ataupun sandi kepada teman-teman yang dianggap percaya, itu bisa menjadikan rekam di jejak digital yang sangat kejam di masa depan. Semisal nih aku jelaskan, di tahun 2020 teman-teman memberikan sandi Facebook ataupun sosial media kepada teman ataupun pacar yang mungkin suatu saat mereka bakal menjadi mantan ataupun bahkan tidak selamanya teman yang baik itu bakal menjadi teman yang setia sepanjang masa gitu. Nah, saat itu tahapannya adalah ketika semua data yang sudah teman-teman berikan baik berupa sandi tapi tidak diubah, maka kejahatan sosial media berupa rekam jejak bakal dipublis. Jika teman-teman suatu saat itu berkembang, misalnya menjadi orang-orang yang sukses seperti artis atau selebrita dan sebagainya, maka ini bisa digunakan oleh orang ketiga untuk bisa membuat reputasi teman-teman semua jatuh. Jadi hati-hati kalau memberikan sandi ataupun segala bentuk data yang secara sukarela teman-teman berikan kepada orang lain. Di dalam dunia digital itu kita harus berpikir ke masa depan, bukan hanya berpikir di masa sekarang. Artinya, reputasi teman-teman di masa depan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu bakal dipertahankan dan juga dipertanyakan. Karena jika teman-teman itu di masa sekarang menyerahkan segala bentuk informasi kepada teman-teman yang lain, maka 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun ke depan kita nggak tahu nasib kita bakal jadi apa ke depan, maka orang-orang akan dengan mudah merusak reputasi yang telah kita bangun bertahun-tahun hanya dengan rekam jejak digital yang kita berikan saat ini kepada orang lain. Nah, yang paling sering terjadi adalah, dan pernah aku alami juga, itu para siswa ataupun para mahasiswa dan juga adik-adik yang terdapat di bangku pendidikan seringkali itu memberikan kepercayaan kepada orang lain. Misalnya kayak aku dulu pernah untuk orang-orang mempercayakan kepada aku memberikan kartu SNMPTN ataupun kartu undangan. Nah, ini bisa dicatat untuk teman-teman semua yang masih menduduki bangku SMA ataupun PTN, bahwa tindakan ini tuh sangat harus dihindari. Karena kenapa? Segala privasi yang berbentuk tujuan kita untuk menempuh sesuatu itu harusnya dijaga dengan baik. Karena misalnya sebuah kartu SNMPTN ataupun akun LPTMT yang memang sudah terkoneksi dengan akun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu harus disimpan baik-baik sama teman-teman semua dan tidak boleh diserahkan kepada siapapun dalam keadaan apapun, karena itu merupakan privasi yang harus dijaga. Karena bisa saja orang ketiga, bukan teman-teman yang gimana ya jelasinnya? Maksudnya jika teman-teman menyerahkan kepada si teman B, bukan si teman B yang bakal melakukan kejahatan, akan tetapi ada orang lain yang bakal melakukan kejahatan. Karena analoginya tuh seperti ini, dunia digital itu seperti sebuah rajutan. Nah, ketika rajutan benang-benang ini bersatu padu, tidak ada yang meretas, maka dia bakal dengan sangat-sangat kuat untuk diikat dan juga diberikan kekuatan. Akan tetapi ketika ada satu benang putus, artinya ada satu tindakan teman-teman menyerahkan kata sandi ataupun password kepada orang lain, maka kayak menarik benang di rajutan tersebut dan merusak semua rajutan yang ada. Wow, kejam banget ya dunia digital. Memang kejam karena ini tuh sebuah reputasi yang harus kita bangun. Dan kembali lagi, kita terlahir di dunia digital yang harus serba canggih dan juga harus serba pintar untuk bisa menyimpan segala informasi dan privasi, karena tidak semua orang bisa menyimpan privasinya. Karena di dunia digital itu privasi bisa saja diumbar oleh orang lain, sama kayak dunia kehidupan di mana kita punya teman yang baik tapi suatu saat aib kita dibongkar, ya enggak? Nah, kalau misalnya aibnya dibongkar terus, solusinya apa? Berdoa sama Tuhan. Kalau misalnya suatu saat bakal dibalas, ya bakal dibalas, tapi reputasi kita buruk dan harus kita bangun lagi. Jadi sekarang tergantung kepada teman-teman semua, mau menyerahkan ataupun memberikan sandi kepada teman-teman yang dipercaya sekalipun untuk meminta tolong, atau hanya bertahan pada diri kita sendiri. Nah, hal-hal yang kedua yang tidak boleh diberikan adalah fotokopi KTP ataupun KTP selfie atau bentuk KTP yang tidak ada kepentingan ataupun keperluan sama sekali. Ini tuh sering banget dilakukan oleh orang-orang ketika mengirimkan sesuatu data yang mungkin kata orang itu sepele, dan orang-orang meminta, "Boy, fotoin KTP bentar, ada perlu nih untuk pendaftaran apa," gitu kan. Ini yang perlu diperhatikan bahwa KTP sebenarnya itu nomor induk KTP yang terdapat di KTP semua teman-teman itu sudah terkoneksi dengan ID ataupun domain yang menyeluruh ke +62. Artinya pemerintah sudah mengkoneksikan semuanya itu. Nomor KTP yang sudah didaftarkan itu mencakup alamat, kemudian jenis kelamin, agama, semua kontak ataupun privasi yang teman-teman daftarkan di KTP dan Capil. Nah, Capil ini kemudian dikoneksikan ke Google. Artinya ketika data-data yang teman-teman masukkan di KTP bakal bisa terkoneksi secara otomatis ke si Google. Jadi kalau misalnya suatu saat teman-teman menyediakan ataupun memberikan formulir atau mendaftarkan segala sesuatu, jadi nggak heran kalau misalnya ketika teman-teman masukin nomor KTP, ketika teman-teman masukin email, maka bakal terkoneksi secara langsung. Karena data Google itu sudah sangat lengkap untuk merekap semua yang teman-teman
teman-teman berikan. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi? Sama juga dengan perguruan tinggi. Artinya nomor induk mahasiswa, nomor induk siswa sekalipun bakal terekam jejak sama si Google dan juga si KTP. Jadi kalau misalnya teman-teman satu saja memberikan data kepada orang lain secara sukarela dan sangat-sangat terpercaya sekalipun, maka pada suatu saat akan ada orang ketiga yang bakal menghack ataupun masuk ke dalam akun teman-teman dan menarik benang yang aku bilang tadi, sehingga jaring-jaring yang lain itu terlepas dan reputasi teman-teman hancur. Oke, sampai di sini paham ya? Semoga paham apa yang aku jelasin. Pokoknya intinya itu bahwa jangan pernah memberikan apapun kepada teman-teman yang lain, karena ini tuh bersifat masa depannya itu sangat investasi terhadap segala sesuatu yang pokoknya nggak baik deh. Intinya nggak baik dan harus dihindari. Ketika teman-teman itu memberikan informasi berupa foto kartu keluarga, kartu tanda mahasiswa, kartu tanda pengenal, dan juga kartu lainnya. Mungkin teman-teman berpikir bahwa ini hal sepele, tapi ada barcode ataupun ada elektronik yang versi serba elektronik sekarang itu bisa terkoneksi langsung dengan apapun yang terdapat di data ataupun, dan semuanya itu kembali ke Google. Jadi ketika teman-teman itu mau mendaftar mahasiswa baru misalnya, atau SNMPTN undangan, atau ikut ujian apa gitu. Nah, ketika teman-teman mendaftarkan nomor KK ataupun nomor induk KTP, maka si mesin pencari Google bakal mendetek secara langsung identitas orang yang bakal diakui. Jadi kayak nggak ada ketimpangan data di antara si Google ini dengan orang yang lain. Artinya ketika misalnya dengan nama Odi Wayuna didaftarkan dengan NIM 150510800000, maka mereka bakal mendetek bahwa oh ini si Odi Wayuna yang menggunakan akun ini dan punya akun Gmail ini dan punya akun Facebook ini, punya akun Instagram ini, dan juga punya akun Twitter ini. Jadi digabungkan semua sehingga terkoneksi itu langsung. Ketika teman-teman cari di akun Google yang namanya Odi Wayuna, maka bakal muncul pencariannya banyak banget sampai ke dalam bawah, sampai ada data-data yang bahkan teman-teman sudah lupa. Misalnya di waktu SD pernah memberikan nomor apa ataupun nomor induk siswa waktu SD, itu bakal terekam jejak secara langsung di Google. Canggih ya. Nah, yang sering dijadikan sebuah kesempatan oleh orang-orang yang bakal memberikan dampak yang negatif terhadap foto KTP tadi adalah pinjaman-pinjaman online yang sekarang itu bertebaran di mana-mana. Nah, ketika teman-teman memberikan informasi baik itu kartu pengenal, tanda mahasiswa, kartu apapun itu yang berhubungan dengan identitas pribadi, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab bakal menggunakan identitas itu untuk mendaftarkan teman-teman semua sebagai peminjam ataupun orang-orang yang punya relasi dengan pinjaman-pinjaman gitu. Jadi ada orang ketiga yang mendaftarkan misalnya pinjaman sampai 10 juta. Jadi mau nggak kalau teman-teman misalnya peminjaman sampai 10 juta tapi bukan teman-teman yang pinjam, orang lain yang pinjam, dan identitas yang digunakan adalah identitas teman-teman. Dan ini pernah dialami oleh tetanggaku kali ini dan beberapa waktu lalu. Jadi itu ceritanya, ada seorang anak yang mendaftarkan secara diam-diam KTP mamanya itu untuk melakukan pinjaman online. Jadi memang aku nggak tahu tetangga ini kayak mana, kategorinya apa, tapi memang modusnya adalah si anak itu secara diam-diam mendaftarkan sebuah pinjaman nilainya nggak banyak-banyak sih, 10 juta ke pinjaman elektronik. Setelah beberapa bulan ternyata si anak ini nggak bayar pinjaman yang sudah ditentukan itu dengan bunga-bunga yang sudah ditentukan. Akhirnya si mamanya ditelepon dari Jakarta, dari sebuah perusahaan, menyatakan bahwa bukan anak sih, tapi dengan identitas KTP ini nomor kakak ini telah melakukan pinjaman beberapa bulan dan 10 bulan yang lalu, dan hari ini telah sampai untuk pemulangan dana yang diberikan. Gila kan, 10 juta harus dikembalikan lagi ke orang yang sebenarnya kita nggak tahu pinjam, kapan kita pinjam, siapa yang pinjam gitu. Akhirnya setelah dideteksi dan juga dicari informasi, sebenarnya yang meminjam pinjaman itu adalah anak kandungnya sendiri. Gila kan? Jadi bisa bandingkan, anak kandung sendiri aja bisa mengkhianati orang tua, apalagi orang lain yang bukan siapa-siapa kita. Jadi jangan serahkan apapun yang bentuknya privasi teman-teman semua kepada siapapun. Kalau misalnya teman-teman itu nggak bisa ataupun nggak tahu cara segala sesuatu tindakan, maka tanyakan kepada orang-orang yang mau memberikan jalan dan petunjuk. Atau kalau enggak, memang seperti aku bilang tadi, mesin pencari Google yang memang sudah diciptakan dengan sangat canggih di dunia ini bisa memberikan informasi apapun, tidak ada informasi yang dilewatkan. Misal teman-teman mau minta ataupun mau cari gimana cara makan kerupuk yang baik dan benar, banyak sekali muncul di Google, sampai sedetail itu. Jadi nggak ada lagi alasan ketika teman-teman yang lain ataupun teman-temannya teman-teman, maksudnya gini, temennya teman-teman meminta data untuk alasan apapun. Misalnya, sinilah KTP-mu mau aku daftarkan ini, kalau sekarang kan ada lagi prakerja atau segala bentuk beasiswa misalnya. Jangan percayakan itu, karena
Bodoh-bodohnya manusia yang lahir di zaman digital ini harus punya yang namanya skill untuk bisa mendaftarkan diri di dunia digital. Artinya ketika orang-orang ini beralasan untuk mendaftarkan dan membantu kita, jangan percaya, karena sebenarnya itu adalah sebuah modus yang suatu saat itu bisa disalahgunakan. Nggak semua orang itu baik bakal bertahan baik sampai kita mati. Mereka bakal punya kesempatan untuk bisa memberikan reputasi buruk kepada kita pada suatu saat nanti, karena sejatinya nggak ada orang yang mau lihat kita sukses, ya nggak? Nah, hal berikutnya yang sebaiknya tidak teman-teman lakukan adalah mengklik ataupun link yang tidak resmi. Banyak banget tuh yang bermunculan di status WA ketika ada perusahaan ini lagi membagikan sebuah diskon, bonus, banyak banget nih, kirim link dan sebagainya. Banyak orang yang nge-share, kemudian ngeklik link, kemudian memberikan data secara sukarela kepada si link tersebut. Nah, ini tuh yang menjadi poin penting diperhatikan adalah sebenarnya link itu adalah bentuk dari kejahatan kriminal yang terjadi di dunia digital dan patut teman-teman semua hindari. Jangan percaya semua bentuk informasi yang dikirimkan via link, karena itu bisa saja meretas dan memberikan data teman-teman semua dan bisa membuat reputasi teman-teman semua hancur sehancur-hancurnya kayak benang rajut yang aku bilang tadi. Tarik satu semua hancur, lebur, hancur pokoknya ya. Hancur pokoknya ya. Minta maaf, tadi aku nggak pernah lihat kalau kualitas videonya itu bukan HD 1080 tapi 720. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan ya nggak apa-apa ya, simak aja videonya, kelanjutannya kita bahas lagi. Lanjut. Intinya itu adalah ketika kejahatan yang terjadi di kriminalitas di dunia nyata itu hanya bisa membungkam ataupun menghilangkan nyawa seseorang seperti yang aku bahas di beberapa video di akun YouTube aku. Nah, ketika kejahatan yang terjadi di dunia digital itu lebih kejam daripada pembunuhan yang terjadi di dunia nyata. Ya kayak kata pepatah gitu, dunia fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Analoginya seperti ini, ketika teman-teman itu mendaftarkan Facebook misalnya pada tahun 2007 atau 2008. Nah, sebenarnya kita pertama upload foto yang memang lagi jadul-jadulnya itu, yang lagi alay-alaynya pada saat itu tuh kayak sebuah masa lalu yang harus dilupakan sama kita. Tapi ketika kita sudah menghapus video ataupun foto tersebut di sosial media, si akun Facebook ini masih dengan sangat baik dan sangat bijak menyimpan semua data yang meskipun kita sudah hapus. Artinya ketika kita sudah hapus di beranda, mereka masih menyimpan dengan sangat baik. Nah, mungkin ada suatu saat ketika teman-teman diingatkan kembali, ini 10 tahun yang lalu loh aku seperti ini. Jadi dibandingkan tuh, bisa dibandingkan, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, dulunya seperti ini, sekarangnya seperti ini. Ini positifnya adalah kita bisa mentransformasi, bisa membandingkan. Oh, dulu aku jelek ya, aku dulu kayak gini, ternyata alay, terus sekarang itu lebih banyak perubahan. Tapi ini sebagai salah satu bukti bahwa dunia digital itu menyimpan segala informasi teman-teman untuk bisa dibagikan pada suatu saat nanti. Nah, kebetulan suatu hari itu ATM-ku itu hilang, dan bersama dengan sebuah buku yang di dalamnya itu aku catat beberapa identitas yang berupa identitas pribadi, misalnya seperti NIM, kemudian nomor induk mahasiswa ya, terus ada beberapa sandi KRS, dan juga ada beberapa sandi, karena aku sebagai mahasiswa jadi aku catat beberapa sandi KRS dan juga sandi beberapa sosial media. Sebelum-sebelumnya tidak ada kegiatan aktivitas yang mencurigakan yang terjadi di akun sosial media aku. Artinya SMS banking yang memang aku konekkan ke rekening itu sama e-banking dan juga PayPal yang aku daftarkan di akun survei aku itu aman-aman aja. Keanehan mulai terjadi ketika sebuah pesan masuk ke dalam akun PayPal aku dan juga akun Gmail aku. Ketika ada seseorang mendeteksi kegiatan lain yang terjadi di akun PayPal dan juga mencoba untuk melakukan kredit di rekening aku. Kalian bisa lihat buktinya di sini nih. Tertera bahwa aku telah melakukan kredit di bulan itu, tanggal itu, dan jam itu. Sebenarnya itu nggak aku pernah lakukan kredit itu, dan bahkan untuk pembelian online sekalipun aku melakukan kreditnya itu melalui bukan kredit ya, salah. Aku melakukan kredit, bukan kredit, debit. Sorry, maksudnya aku melakukan debit ataupun penarikan itu hanya menggunakan buku tabungan langsung, dan itu tercatat sama rekening aku sendiri dan pernah aku cetak. Dan kalaupun ada pembelian online dan sebagainya, aku menggunakan satu ATM lagi yang memang masih ada gitu. Dan aku pikir aku tidak pernah memblokir ATM itu karena aku pikir ya palingan jatuh di mana, jadi orang juga nggak bisa retas informasi yang aku punya gitu. Karena memang dunia sudah sangat canggih, akhirnya saldo aku yang pertamanya ada 2.500.000 di ATM itu berkurang jadi seperti teman-teman lihat di gambar itu. Aku nggak tahu siapa yang melakukan debit, dan ini tuh kayak sebuah dorongan, oh ini udah nggak bener nih. Akhirnya suatu hari aku memutuskan untuk membuat ATM baru dan akhirnya untuk bisa memblokir ATM lama. Jadi aku datang ke sebuah kantor bank yang dimana tempat aku berada itu, akhirnya mereka memblokir, dan benar adanya kata si pihak banknya ada kegiatan yang mencurigakan yang terjadi di akun dan juga yang sudah ditautkan sama akun.
Jadi karena memang akun PayPal dan juga akun survei yang udah aku isi ini tidak bisa dengan mudah untuk mereview ataupun tidak bisa membuat ulang, dan koneksinya itu susah untuk dikoneksikan ke ATM lain, maka saldonya itu tetap masuk ke rekening tapi bisa terkoneksi kepada rekening yang lain. Artinya bukan rekening yang lain, tapi nomor ATM yang kemarin itu. Akhirnya ketika kita tidak memblokir ATM yang sudah hilang ini, maka bisa saja si pencuri ini bisa masuk dan mencuri semua uang yang pernah aku punya di rekening itu. Aku masih ingat bahwa di buku itu aku hanya mencatat NIM dan juga password KRS aku. Jadi mungkin informasi sedetail itu bisa diretas karena mereka bisa aja login dengan melalui NIM dan juga password dan berbagai aktivitas lainnya yang mungkin bisa diakses dan ditautkan kepada akun Google Gmail aku. Jadi kayak misalnya seseorang itu udah bisa meretas blog aku aja, mereka bakal bisa mendapatkan informasi misalnya kayak akun YouTube aku, kemudian akun Instagram, akun Facebook, karena aku semua sambungkan ke dalam sebuah bentuk sistem jaringan yang terdapat di Google. Mungkin cukup sekian ya penjelasan bagaimana orang-orang meretas dan juga mendeteksi semua pencurian data dan kasusnya yang terjadi di kita semua. Tetap waspada karena kriminalitas yang terjadi di dunia nyata itu lebih ringan daripada kriminalitas yang terjadi di dunia maya. So, jaga privasi, jangan pernah berikan apapun kepada orang lain, sekaligus orang terpercaya maupun anak kandung atau saudara kandung sekalipun, karena itu semua bakal bisa membuat reputasi kita semua itu rusak di masa depan. Semoga video ini menjadi manfaat dan juga bisa memberikan kelebihan dan juga bisa memberikan solusi untuk teman-teman semua bahwa tidak hanya WhatsApp yang dikabarkan mencuri data dan meretas data, sebenarnya semua bisa didapat dan juga bisa diakses dengan mudah data kita. So, jangan pernah bisa memberikan sesuatu yang negatif di sosial media karena itu bakal terekam dan juga jejak digital itu sangatlah kejam. Terima kasih sudah mampir dan juga klik di video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan like, subscribe, komen, dan juga share kepada teman-teman semua yang lain agar channel ini terus berkembang dan juga memberikan informasi yang lebih informatif dan juga aktual dan juga bermanfaat kepada teman-teman semua agar kita saling berbagi, karena tanpa sejarah dunia tidak ada apa-apa.